Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara ya, siapa yang Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Semangat belajarnya? Semangat. Alhamdulillah, semangat. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema baru, yaitu tentang toleransi. Tapi sebelum masuk kepada materi, mari kita bersama-sama membaca surat-surat pendek, tadarusan, literasi Al-Quran. Kita baca surat Al-A'la bersama-sama. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
salawat nariyah. Allahumma Sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin miladi al-malulil muqadu wa tanfaridu bil muqadu wa tuqabil waidu wa tunnalu bi rawaibu wa husnul awasimi wa yustasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adari kulli wa nahnu ala dzalika minas sabirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. lillah. Pak Guru mau tanya nih, hari ini siapa yang tidak hadir? Lihat, cek teman-temannya di sebelah. Hadir semua? Habibi. Habibi nomor absen berapa? Satu. Ada lagi? Habibi aja satu ya. Baik, anak-anak sekalian, seperti tadi yang Pak Guru sampaikan, kita akan ke materi tentang toleransi. Tapi sebelum ke materi toleransi, Pak Guru ingin mereview ulang bahasan kita yang sebelumnya, minggu lalu yang kita bahas, yaitu tentang qada dan qadar Allah. Pak Guru ingin merefresh sedikit, ingin menggali sedikit pemikiran kalian, apakah masih ingat tentang materi yang sebelumnya. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang masih ingat pengertian qada? Qada, jawab dulu kawan. Nanti Pak Guru bantu dengan kalimat-kalimat berikutnya. Apa yang ada di diri kalian? Mari kita bahas. Qada adalah apa? Siapa namanya ini? Siapa namanya? Keke, silakan. Qada adalah tepuk tangan buat Keke. Keputusan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak bisa dirubah. Qada. Pengertian qada, ada yang mau jawab? Ada? Ya, Pani silakan. Pani Pak. Pani, oh iya, Pani boleh, silakan. Tanya Pak. Qada adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya, betul? Betul. Tepuk tangan buat Pani. Luar biasa. Itu pengertian qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah. Sekarang Pak Guru mau ke contohnya. Contoh qada, apa contoh qada? Salah satunya. Boleh jawab, angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan, jangan keroyokan. Ayo, silakan. Contoh qada. Ansa ya, Ansa. Siap, Ansa. Kematian. Contoh qada betul? Betul. Kenapa kematian contoh qada? Tepuk tangan dulu buat Ansa. Luar biasa. Kematian karena tidak bisa dirubah. Ya, ketika sudah datang ajalnya maka dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Contoh qada. Siapa? Umay. Apa Umay? Keras dong suaranya. Matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat, betul? Betul. Umay. Luar biasa. Umay. Ternyata ingatan kalian masih fresh. Udah cukup ya. Jangan lupa terus dibaca di rumah ya. Diingat. Baik, itu bagian dari refresh Pak Guru tentang materi yang sebelumnya. Hari ini kita masuk kepada materi tentang
toleransi. Ayat-ayat toleransi. Nah, ini yang berkaitan dengan toleransi. Sebelum Pak Guru masuk kepada materi toleransi, Pak Guru ingin bertanya, apa yang ada di pikiran kalian tentang toleransi? Ma makna toleransi? Apa pengertian toleransi? Apa artinya toleransi? Yang ada di pikiran kalian boleh diungkapkan. Silakan, tangan ke bawah tentang toleransi. Yuk, silakan. Diungkapkan aja tentang toleransi. Toleransi. Yuk. Jawab dulu. Toleransi adalah, siapa namanya? Mau jawab? Pikiran mau jawab. Yusuf mana Yusuf? Enggak ada Yusuf. Ini siapa? Wahyu boleh. Ayo, silakan yuk. Toleransi. Apa yuk toleransi yuk? Yang lain boleh? Kalau ada yang mau jawab silakan. Toleransi adalah menghargai apa? Menghargai perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan agama, apalagi suku, ras, bahasa, budaya, fisik, apa lagi? Pendapat satu kelas ini, kalau ada yang berpendapat dihargai, itu namanya toleransi. Menghargai pendapat orang lain, tidak boleh egois, ya. Nah, buat menambah pemahaman kalian tentang toleransi, apa itu tentang toleransi? Nanti kalian boleh lihat, perhatikan, ya. Pak Guru tayangkan sebuah video tentang bahasan kita hari ini. Jadi kalian boleh catat, nanti buat satu soal yang kalian pertanyakan, ya. Kalian punya pertanyaan, diungkapkan aja pertanyaannya. Siap ya? Siap. Boleh tulis dulu, boleh.
Low battery, please charge. Pak. Boleh masuk. Boleh. Perhatikan ya. Dengan terutama kalian boleh mencatat pertanyaan yang tidak dipahami. Atau nanti di sini bisa timbul diskusi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6 ya. Pelajarannya yang ke-8, yaitu materi senangnya berakhlak terpuji. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah toleran. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah ini ya, kita akan belajar tentang bersikap toleran. Toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa. Berarti menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian, bisa berupa pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang mungkin berbeda dengan pendirian kita sendiri. Misalkan di sini Tono ini menyalakan petasan di saat Budi sedang di rumah. Kemudian Budi berkata kepada Tono, "Tono, jangan bermain petasan, kakekku sedang sakit." Nah, Tono ini harus bersikap toleran, artinya dia harus memahami kondisi dan keadaan dari Budi ya, karena kakeknya sedang sakit. Nah, bagaimana sih toleransi kepada sesama muslim? Nah, kalau misalkan toleransi kepada sesama muslim, kita harus toleransi dalam bidang furu'iyah, artinya cabang agama, misalnya dalam jumlah rakaat sholat tarawih, kemudian membaca qunut, ya. Ini kita harus toleran, karena mungkin ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan suatu ayat, ya. Nah, kemudian kita tidak boleh toleran kalau dalam bidang usul atau yang pokok dalam agama, misalnya tentang kitab suci atau nabi terakhir ya. Misalkan ada yang mengaku memiliki kitab suci yang baru atau yang mengaku sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Nah, ini kita tidak boleh toleran karena ini sudah masuk dalam bidang usul atau pokok dari agama. Jadi dia sudah sesat ya kalau seperti ini. Nah, sekarang bagaimana toleransi dengan non-muslim?
Dengan non-muslim kita harus toleransi tanpa mencampur adukan kepercayaan masing-masing. Dalam urusan dunia kita bergaul dengan baik tanpa saling merendahkan. Jadi dengan non-muslim kita toleran, kita membiarkan mereka, kita menghormati mereka, menjalankan ajaran kepercayaan mereka sesuai dengan pendirian mereka. Tetapi tidak boleh dicampur adukan dengan kepercayaan kita. Misalkan kita melakukan ibadah di tempat ibadah mereka, atau mereka melakukan ibadah di tempat ibadah kita. Ini tidak boleh, karena itu sudah mencampur adukan antara kepercayaan masing-masing. Tetapi dalam urusan dunia, misalkan dalam perdagangan, dalam bertetangga, ya, dalam pertemanan, ini tidak masalah. Jadi kita harus saling bergaul dengan baik. Nah, hal ini sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Jadi bagi kamu itu agama kamu. Jadi tidak usah kita campuri waliyadin, dan bagi kita agama kita, ya, dan bagiku agamaku. Jadi mereka pun tidak boleh mencampuri agama kita. Nah, apa saja sih contoh toleransi? Ada banyak ya contoh toleransi itu. Misalkan menghormati teman yang berbeda agama, ya, tidak mengejeknya, tidak menghinanya. Jadi kita menghormati saja setiap kepercayaan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Kemudian yang kedua, menghormati perbedaan pendapat dalam diskusi. Nah, kadang-kalanya mungkin pendapat kita berbeda dengan orang lain saat kita melakukan diskusi, ya. Maka kita pun harus menghormati pendapat mereka. Yang ketiga, tidak merendahkan manusia karena fisiknya. Jadi tidak boleh kita merendahkan orang lain karena fisiknya, ya, karena warna kulit, karena bentuk tubuh, ya. Itu tidak boleh, ya. Itu namanya rasis, ya. Tidak boleh. Dan yang keempat, tidak boleh bertindak ingin menang sendiri. Jadi selalu memaksakan kehendak kepada orang lain tidak boleh. Jadi kita harus win-win solution. Jadi win-win solution itu kemenangan bersama, ya. Jadi musyawarah mufakat kalau di kita, kalau di Indonesia, ya, musyawarah mufakat, ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih, ya, sudah menyimak. Assalamualaikum. Oke, baik. Dari video tersebut ada pertanyaan terkait tentang toleransi. Tadi disebutkan, ya, toleransi maksudnya apa, terus contoh-contoh toleransi, toleransi dalam hal apa. Nah, ini bagian dari toleransi. Ada sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang toleransi terkait tadi materi yang sudah disampaikan, yang kalian lihat dari video, atau ada yang mau ditambahkan lagi, atau ada yang belum dimengerti, boleh silakan ditanyakan. Sudah paham semua? Nah, baik, kalau sudah paham, Pak Guru bantu kita buat merangsang pemikiran kalian juga. Di situ lihat di buku halaman 82, ya. 81 dan 82. Jadi Pak Guru kasih kesempatan kalian buat membaca itu dari halaman 81, 82. Itu ada contoh toleransi dan cermati kisah berikut tentang kisah toleransi. Silakan baca 5 menit, ya. Nanti Pak Guru bagi kelompok, ya. Nanti kelompok berbaris aja lah. Baris kelompok A, dari sini A, B, C,
C, D. Nanti per kelompok buat mengidentifikasi, buat menyebutkan mana aja contoh-contoh toleransi, ya, toleransi dalam hal beragama atau dalam hal toleransi. Ya, silakan dibaca dulu buat menambah rangsangan kalian tentang toleransi. Oke, sudah? Sudah ya? Pak Guru panggil sesuai dengan nomor absen yang ada di kelompoknya. Berarti kalau yang Pak Guru panggil nomor absen ada di kelompoknya, boleh diwakilkan sama siapa, sama temennya atau siapa. Ya, hanya menentukan yang ada di kelompok mana. Itu Pak Guru dari absen ambil ya. Siap. Boleh, siapkan pertanyaan kalian. Pak Guru panggil nomor absen 12. Ada 12? Mana? Oh, di kelompok ini ya, boleh. Berarti dari kelompok ini silakan. Enggak mesti dari yang nomor 12 atau dari temannya yang lain boleh juga. Siapkan. Ayo. Tentang toleransi, contoh toleransi, mengidentifikasi mana contoh toleransi. Kan toleransi tadi ada toleransi dalam berpendapat, toleransi dalam beragama, toleransi dalam budaya, toleransi dalam fisik dan lain sebagainya. Jadi kalian boleh menyebutkan contohnya. Nah, ini toleransi dalam hal apa ini? Dalam hal budaya kah? Dalam hal pendapat kah? Dalam hal lain sebagainya. Ya, boleh silakan. A, B, C dari kelompok C, silakan. Ayo, siapa boleh silakan? Boleh Wahyu, boleh siapa? Untuk toleransi. Ansa, ayo boleh siapa? Ansa, Alif, Wahyu, boleh siapa aja? Ansa, Alif, Wahyu, ayo silakan yuk. Ayo, memberikan contoh. Kalau Pak Guru bilang misalkan begini, kayak tadi dikisahkan, kamu tinggal di dalam sebuah lingkungan, terus kemudian ada tetangga kamu yang sakit gigi, kemudian kamu setel musik, setel radio, mendengarkan musik, ya, karena musiknya sangat enak,
lagunya pas banget dengan kesukaan kamu putar kencang-kencang musiknya. Kamu tahu ada tetangga kamu yang sedang sakit gigi, dengeran musiknya, dengeran nggak? Dengeran, sampai ke tetangga kamu yang sakit gigi. Nah kemudian tetangga kamu yang sedang sakit gigi keluar, negur kamu. Ya, untuk apa? Agar setel musik jangan terlalu keras, kencang, karena dia sedang sakit gigi. Nah, seharusnya hal yang seperti apa kalau orang yang memahami tentang toleransi? Apakah dia berhak, karena kan rumah dia, radionya radio dia, disetel di rumah dia. Wah, saya kan punya hak buat setel musik di rumah saya, mau kecil, mau kencang, mau apa, terserah saya, kan di rumah saya. Kalau kamu nggak mau dengerin, ya kamu nggak usah dengerin, tutup aja pintunya rapat-rapat. Apakah begitu? Tidak. Sebagai seorang yang memahami tentang toleransi, harusnya dia bersikap toleransi. Apa yang diambil sikap toleransi dan sikap toleransi tersebut? Hah? Setel musiknya kecil, menghargai karena ada orang lain yang sedang sakit. Jadi itulah bentuk dari toleransi. Terus kemudian toleransi dalam hal agama. Toleransi dalam hal agama. Ketika belajar nih satu kelas, ya ada teman kamu yang non muslim, ya belajar dalam satu kelas, kemudian belajar kelompok matematika. Ketika ada teman kamu yang kesulitan, ya bertanya tentang bagaimana cara mengerjakan soal matematika, ditolongin nggak? Tolongin. Kenapa? Karena dalam urusan dunia, dalam urusan cabang furu'iyah, cabang-cabang ibadah, ya belajar boleh, bersahabat, bermain boleh. Ketika pulang ada yang jatuh, jangan ditanya dulu agama kamu apa, kamu dari suku apa, tidak, langsung ditolong. Nah itu dalam hal dunia, dalam hal ibadah furu'iyah, cabang. Tapi dalam soal keyakinan tidak boleh dicampur adukan. Misal dalam hal beribadah, ya dalam hal beribadah kalian punya teman, tetangga, mereka sedang beribadah, terus kamu masang petasan. Ini sikap toleransi bukan? Bukan. Kalau sikap toleransi, dia menghargai. Biarkan mereka melakukan ibadahnya, kita juga melakukan ibadah kita. Tidak boleh mengganggu orang lain. Itu dalam hal beragama. Terus dalam hal apa lagi? Pendapat. Contohnya dalam hal pendapat apa? Dalam hal pendapat. Dalam hal pendapat. Apa dalam hal pendapat? Wahyu. Ayo, dalam hal pendapat yuk. Menghormati pendapat teman yang berbeda. Contoh, nih kelas 6 mau menghadapkan kelulusan. Terus nanti ada rapat. Ya, rapat ditentukan. Oh, nanti kita pada saat kelulusan menggunakan baju apa nih? Nah, biasanya menggunakan baju kan masing-masing punya ego nih. Oh, saya pengennya baju ini karena punya baju yang baru. Oh, saya pengennya baju ini karena bajunya yang ini bagus. Oh, saya nggak mau baju itu karena baju itu saya nggak punya. Nah, ini harus menghormati temannya yang berbeda pendapat. Ditampung dulu semua. Ambil keputusan secara musyawarah, menghargai pendapat temannya yang lain. Dah, Pak Guru, sekarang minta kalian buat menyiapkan, mohon minta 1 lembar kertas. Tengahnya boleh, satu aja, yang satu aja. Ini kelompok ini 1 lembar. Pak Yu, ini udah ada nih. Nah ini nggak apa-apa, seperti ini nggak apa-apa. Ayo. Selembar aja boleh, nggak apa-apa. Kelompok ini 1 lembar nih udah ada. Kelompok ini udah ada, boleh ya. Ini 1 paling depan. Oke, siap. Nah ini. Nah, terus ini mana? Kelompok A mana? Kelompok A. Kelompok A mana? Ya. Oke, baik. Nah, ini sudah ada kertas di masing-masing kelompok.
Instruksinya apa? Pak Guru ingin merangsang kalian berpikir cepat. Berpikir cepat, menentukan contoh-contoh toleransi. Nanti bergantian berdiri di sini. Nanti yang barisan kelompok sini berdiri dulu. Yang ikut nih 1, 2, 3, 4, ada 5. Siapa tentukan 5 orang? Set ke belakang. Ini 5 orang ke belakang. Ini 5 orang ke belakang. Ya. Berbaris nanti siap-siap maju ke depan. Ayo, nulis di sini, nulis di buku ini, di kertas kalian. Nanti soalnya Pak Guru kasih. Jadi dia mengerjakan, nulis langsung cepat. Misalkan kalau Pak Guru kasih, coba tulis nama hewan yang berkaki 2. Pak Guru kasih waktu beberapa menit. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Nah, gitu. Ya, kasihan. Nanti yang kelompok yang terbanyak dialah yang menang. Gitu. Ya. Boleh siapa aja, satu baris ini boleh siapa aja, boleh. 5 orang, yuk. Siap. Gimana? Teman sebangkunya boleh bantuin, tapi di yang berdiri tetap yang nulis. Ayo. Udah silakan ya, berdiri dulu 5 orang. Ya, silakan 5 orang. Ini ada 5 orang. Ayo sini, ayo. Ya, diri, ya. Ya, siap. Ayo. Waktunya. Ya, sini ya, bentar. Ayo, satu orang lagi. Indis, ayo cepetan, satu orang lagi. 1, 2, 3. Ayo, ya, sudah 5 orang. Nih, mana 5 orang? Ini 5 orang, mana ya? Ya, ayo. Ya, siap. Ya. Udah. Berarti ini ya. Berarti nanti ke belakang nih. Udah. Ini aja. Ya, siap. Udah, cukup. Gimana? Yang deketan. Kamu berarti posisinya maju biar deketan, nanti biar kertasnya kalau dikasih ke belakang biar agak dekat. Yang kamu maju, yang itu. Kamu di belakang. Yang bertugas maju. Kamu di belakang. Itu temannya maju. Ya. Dengerin instruksi Pak Guru. Nanti Pak Guru kasih waktu. Kalau kamu sudah jawab, set, langsung oper ke belakang. Ya. Jawab, langsung oper ke belakang. Maksudnya siap ya? Oke ya. Siap nih. Waktunya kalau Pak Guru bilang selesai. Oke ya. Nanti baru kita cek. Oh ya, tulis dulu kelompoknya. A, B, C, D. Silakan kelompok A, B, C, D. Kelompok A, B, C, D. Sudah? Baik. Instruksinya kalian nggak usah ditulis, nanti kamu langsung jawab. Yang belakang berikutnya nanti juga langsung jawab ya. Tulis contoh toleransi dalam segala hal. Ya, silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, jangan panjangin. Pak Guru bilang selesai. Silakan. Nanti kita hitung siapa yang paling banyak. Satu orang satu aja. Satu orang satu. Langsung kasih ke belakang. Ya, langsung kasih ke belakang. Ya. Langsung kasih ke belakang. Baik. Langsung kasih ke belakang. Iya, nanti setelah dari belakang muter lagi. Sebelum Pak Guru bilang selesai, boleh muter terus. Kalau Pak Guru bilang selesai, baru sudah selesai. Ya, silakan. Contoh toleransi dalam segala hal. Ya, mulutnya dijaga. Iya, dari belakang terus sampai siapa? Ya, satu-satu. Ya, lanjut, udah kawal lanjut, satu terus. Lanjut terus ke belakang. Ya udah terusin ke belakang. Kalau nggak ada kasih yang lain, kan kamu pikirannya udah terbatas. Teman kamu masih ada lagi. Itu, lanjut jalan aja, jalan. Oke, udah cukup. Bawa ke depan semua. Pak Guru minta tolong. Ya,
kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok B. Mana B? Udah. Udah. Tulis dulu. Kelompok A menghargai pendapat teman. Dua, yang berbeda agama. Tiga, tidak merendahkan manusia. Kelompok B, pendapat orang lain. Terus tidak membeda-bedakan. Tidak mengejek kawan yang berbeda suku. Kemudian tidak apa itu maksudnya? Oke, boleh. A, B, C. C. Pendapat, suku, ini simpel. Ras, perbedaan, fisik, tidak mengejek. C, menghormati perbedaan pendapat. Ini fungsinya lagi nih. Contoh. Kemudian tidak membuat kegaduhan di masjid. Tidak memasang petasan. Baik, kita koreksi bersama-sama. A, menghormati pendapat teman. Betul ya? Oke. Terus ini apa nih? Perbedaan agama. Oke. Tidak apa nih? Kelompok A mana? Tidak apa? Oh iya, tidak merendahkan. Tidak merendahkan siapa? Tidak merendahkan manusia lain secara fisik tadi ya. Ya, Pak Guru kita singkat-singkat saja. Oke, baik, ada 3. Yang bagian B, kelompok B. Apa ini? Menghargai pendapat orang lain. Sama. Nih, tadi oke, ya. Terus apa? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan apa nih? Masih belum jelas. Ini yang ketiga apa? Tidak mengejek yang berbeda suku. Oke, ada sukunya, baik. Ini tidak. Oke, baik. Tepuk tangan buat 2 kelompok ini. Ini pendapat, suku, apa ini? Perbedaan
Oke, baik nih yang apa ya. Baik, tepuk tangan boleh semangatnya buat Oke. Luar biasa. Berikutnya kelompok D. Apa ini? Menghina, menghargai. Apa ini? Perbedaan pendapat, menghargai perbedaan pendapat. Baik. Terus kemudian tidak membuat kegaduhan di masjid. Oke. Tidak masak petasan dia juga. Hati-hati ini dua nih. Ya, oke, tepuk tangan buat kelompok D. Luar biasa. Dan mendapatkan poin tertinggi di sini ada 100, 200, 300, 100, 200 kelompok A. Boleh kasih tepuk tangan. Yang kedua buat kelompok B. Tepuk tangan. Yang ketiga buat kelompok C dan D. Luar biasa. Dan akhirnya boleh kasih tepuk tangan semua buat kalian semua. Nah, cukup. Itulah tentang toleransi perbedaan. Jenisnya itu perbedaan, pokoknya menghormati atau menghargai perbedaan. Perbedaan suku jenisnya, perbedaan bahasa, perbedaan pendapat, perbedaan fisik, ya. Itu jenisnya. Contohnya mana? Contohnya tadi ini ya, menghargai pendapat teman. Dalam pendapat, menghargai pendapat teman yang berbeda pendapat. Baik, untuk meyakinkan nanti akan Pak Guru kasih beberapa soal, 5 soal saja. Kalian boleh tulis ya, paling beberapa menit ya. Oleh karenanya siapkan boleh alat tulis di buku kalian. Ya, silakan tulis aja soalnya. Tidak. Boleh. Jawabannya saya. Jadi jawabannya sebetulnya udah betul semua. Tapi itu kecepatan berpikir atau yang panik ya. Ya baik. Nomor 1. Nomor 1. Bilang ganda ya. Menjenguk teman yang sakit. Ya, menjenguk teman yang sakit tanpa memandang suku. Atau agama. Sabar ya, bentar lagi ya. Kita biar ini aja, biar cepat aja. Tulis aja soalnya dulu. Tulis aja soalnya. Sampai nomor 5. Sampai nomor 5. Tidak. Sabar ya, luar biasa. Itu juga pemikiran aku. Itu namanya orang yang berpikir. Ada jawabannya. Mantap. Ya, langsung jawab pilihan kamu A misalkan sama opsinya. Kelihatannya kurang. Panggil apa?
Tulis aja dulu ya. Nanti setelah Pak Guru bilang selesai baru dikumpulkan. Boleh. Iya. Tadi seperti Pak Guru bilang di awal, tulis langsung jawabannya sampai nomor 5 aja. Soalnya tulis dong, soalnya tulis. Terus sama jawabannya langsung option A, jawabannya apa gitu. Dikumpulkan di barisan depannya masing-masing. Boleh aja dulu di barisan depannya masing-masing. Silakan dikumpulkan. Baik, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan tugas. Hari ini kita belajar tentang toleransi, bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana kalian menyebutkan tadi contoh-contoh toleransi dalam jenisnya masing-masing. Ada toleransi dalam hal agama, toleransi dalam hal pendapat, toleransi dalam hal suku, toleransi dalam hal fisik dan sebagainya. Jadi itu
mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran yang berikutnya dengan baik, dan materi yang akan datang insya Allah kita akan membahas tentang hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan bersama-sama di tengah perbedaan. Ya, yang hari ini kita sudah bahas nih, tadi perbedaan dalam hal suku, bahasa, agama, fisik, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas tentang hidup rukun, bagaimana kita bisa hidup di tengah perbedaan. Baik, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua, juga buat Pak Guru, dan mudah-mudahan kalian diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam belajarnya, dan kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari Pak Guru cukup sekian, sampai ketemu di pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum.